Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Nah, supaya kita bisa lebih memahami materi ini, langsung saja kita pelajari pengertiannya. Nah, di sini pengertian dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel itu adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas sebuah pertidaksamaan linier dan sebuah pertidaksamaan kuadrat yang mempunyai dua variabel. Nah, adapun bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel, di sini ada Y, tanda bintang, A, X ditambah B. Nah, ini merupakan pertidaksamaan untuk bagian linier. Nah, adapun tanda bintang ini bisa kita gunakan tanda pertidaksamaan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, ataupun lebih besar atau sama dengan. Nah, jadi tanda bintang ini menandakan untuk tanda pertidaksamaan yang kita gunakan. Nah, adapun untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya, bentuk umumnya adalah Y bintang PX kuadrat ditambah QR ditambah R. Nah, ini merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, yang mana untuk tanda bintangnya ini juga bisa kita gunakan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, ataupun lebih besar atau sama dengan. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana penyelesaiannya. Nah, di sini penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel adalah semua himpunan XY yang memenuhi semua pertidaksamaan, baik yang linier ataupun yang kuadrat dua variabel. Nah, jika X dan Y yang diminta adalah bilangan real, maka akan ada tak hingga penyelesaian yang bisa diwakili oleh suatu daerah arsiran yang memenuhi sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu kita harus menggambar grafik masing-masing fungsi. Kemudian, langkah berikutnya kita harus menentukan daerah arsiran setiap pertidaksamaan yang sesuai dengan permintaan soal dengan cara uji sembarang titik. Nah, kemudian kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan, mana itu pengertiannya adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan dengan cara mengiriskan setiap daerah arsiran pada setiap pertidaksamaan. Nah, kemudian adapun di sini ada beberapa ketentuan untuk gambar kurvanya. Nah, jika pertidaksamaan menggunakan lambang lebih kecil atau lebih besar, maka kurva pembatasnya berupa garis putus-putus. Nah, sedangkan jika pertidaksamaan menggunakan lambang lebih kecil atau sama dengan, ataupun lebih besar atau sama dengan, maka kurva pembatasnya berupa garis tanpa putus-putus. Nah, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, untuk pertidaksamaan liniernya di sini ada 2X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 12. Nah, sedangkan untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya di sini ada Y lebih kecil atau sama dengan min X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita harus menggambar terlebih dahulu masing-masing pertidaksamaan. Nah, sebelum kita menggambar, tentu kita harus mengetahui dulu titik koordinatnya. Nah, untuk mengetahui titik koordinat, kita harus mengubah pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan dengan cara mengubah tanda pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan menjadi tanda sama dengan, sehingga persamaan satunya 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, untuk yang pertama, titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, jadi untuk X di sini kita ganti dengan 0, sehingga 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, untuk 2 kali 0 hasilnya adalah 0 ya, maka 0 ditambah 3Y hasilnya adalah 3Y. Kemudian 3Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 12 dibagi 3. Maka hasil Y-nya itu sama dengan 4. Jadi kita dapatkan titik koordinat yang pertama adalah 0,4 karena X-nya tadi adalah 0 dan Y-nya adalah 4. Nah, kemudian untuk titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nah, jadi untuk nilai Y di sini kita ganti dengan 0, sehingga 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. Jadi, 2X tambah 3 kali 0 kan hasilnya 0. Sehingga 2X tambah 0 hasilnya adalah 2X. Jadi, kita tulislah 2X sama dengan 12. Sehingga X sama dengan 12 dibagi 2. Dan kita dapatlah nilai X-nya 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi, titik koordinatnya adalah 6,6.
0 karena X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 0. Sehingga kita buatlah tabel koordinatnya di sini. Untuk X kita masukkan nilai 0. Jadi dapatlah Y-nya sama dengan 4. Dan ketika memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi kita dapatlah X-nya adalah 6. Sehingga titik koordinatnya 0,4 dan 6,0 ini ya kita masukkan ke dalam tabelnya. Kemudian untuk selanjutnya kita buat dulu titik uji 0,0. Nah, untuk 0,0 berarti X-nya kita masukkan 0, kemudian Y-nya juga kita masukkan nilainya adalah 0. Jadi 2 kali 0 hasilnya 0, kemudian 3 kali 0 juga hasilnya adalah 0. Sehingga 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Dan di sini 0 lebih besar dari 12. Sehingga bisa kita ketahui nilai 0 lebih besar dari 12 ini merupakan pernyataan yang salah. Sehingga ini berarti daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaian. Sehingga daerah hasil penyelesaian berada di atas grafik 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, tadi kan kita dapatkan titik koordinatnya adalah 0,4 dan 6,0. Jadi kita buatlah di sebuah grafik di sini ya. Nah, 6,0 dan 0,4. Nah, jadi untuk 6,0 berarti x-nya 6, y-nya 0. Berarti di sini ya titiknya. Kemudian untuk 0,4 berarti ada di sumbu y di sini. Kemudian kita hubungkan. Nah, inilah untuk menentukan daerah penyelesaian dari grafik ini kita tentukan dengan cara titik uji tadi. Nah, karena 0 lebih besar dari 12 ini adalah salah, maka titik 0,0 di sini kan titik 0,0-nya ya. Nah, berarti ini bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, kalau ini merupakan daerah penyelesaian berarti daerahnya di bawah ya, jika ini benar. Nah, sedangkan ini salah, maka daerah penyelesaiannya adalah di atas, yang tidak membuat 0,0. Nah, kemudian kalau sudah kita buat grafik untuk pertidaksamaan yang pertama, maka kita harus lanjutkan untuk pertidaksamaan selanjutnya, yang kita ganti menjadi sebuah persamaan, sehingga menjadi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, untuk yang pertama, titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita ganti Y sama dengan 0. Nah, sebelum kita ganti, kita harus buat dulu ya. Untuk Y sama dengan min X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, ini kita ubah Y-nya ke kanan dan ininya ke kiri. Nah, yang ada di sebelah kiri, ruas sebelah kiri kita pindahkan ke kanan, yang ada di kanan ini kita pindahkan ke kiri. Sehingga menjadi min X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan Y. Dan untuk tandanya tidak ada yang berubah ya, karena dia sama-sama pindah. Nah, sehingga menjadi min X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 ya, karena di sini tadi kita ganti Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi untuk pertidaksamaan ini atau untuk persamaan ini menjadi min X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Dan ini untuk persamaan kuadrat seperti ini, jika kita bertemu bentuknya seperti ini, maka kita harus cari faktornya. Nah, di sini jika dia dijumlahkan hasilnya adalah 5, tapi ketika dia dikalikan hasilnya adalah 6. Maka kita harus cari terlebih dahulu faktornya. Untuk 6 ini yang hasilnya kali 6 adalah 1 kali 6. Kemudian 2 kali 3. Kemudian 3 kali 2. Kemudian 6 kali 1. Maka untuk kita mengetahui faktornya ini, pemfaktorannya, maka kita harus masukkan satu persatu. Nah, jadi ini kan adalah min X kuadrat ya. Maka kalau min X kuadrat, maka di sini adalah min X dan di sini juga X. Nah, untuk ini, angka yang ada di kanannya ini, kita masukkan sesuai dengan faktornya tadi untuk perkalian 6. Nah, untuk yang pertama tadi kan nilainya atau faktornya adalah 1 dan 6. Nah, coba kita masukkan positif 1 dan 6. Maka ketika kita masukkan 1 dan 6, hasilnya adalah min X kali min X sama dengan min X kuadrat. Kemudian min X dikali atau positif 1 dikali X, hasilnya adalah X. Kemudian min X dikali 6 sama dengan min 6X. Dan 1 dikali 6 sama dengan 6. Nah, jadi yang pertama ini ya, min X kali X, kemudian positif 1 kali X, hasilnya adalah X, kemudian min X dikali 6, hasilnya adalah min 6X, kemudian 1 dikali 6. Nah, coba kita cek apakah sesuai nilainya dengan ini, atau persamaan ini. Nah, maka min X kuadrat, ya, kita tinggal turunkan, kemudian X dikurang 6X, hasilnya adalah min 5X ya. Nah, untuk ini nilainya negatif ya. Nah, jadi X dikurang 6X hasilnya adalah min 5X. Kemudian ditambah 6. Nah, ini apakah sesuai dengan ini bentuknya? Nah, tidak sesuai ya, sehingga ini salah. Kemudian untuk berikutnya adalah 2
kali 3. Berarti kita masukkan nilainya 2 dan 3. Dan ini tetap ya min X, kemudian min X. Dan ini kita ganti dengan positif 2 dan positif 3. Maka ketika kita ganti, nah, maka menjadi min X kali min X hasilnya adalah min X kuadrat. Kemudian 2 kali X sama dengan 2X. Kemudian min X kali 3 hasilnya min 3X. Kemudian 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Sehingga ketika kita operasikan min X kuadrat, kemudian 2X dikurang 3X hasilnya adalah min X dan ditambah 6. Apakah ini sesuai dengan persamaan yang ingin kita tentukan? Tidak sesuai, maka ini berarti juga salah. Nah, selanjutnya 3 dan 2. 3 kali 2 ya, berarti min X ditambah, ini kita masukkan nilainya 3, kemudian ini 2. Nah, berarti min X dikali min X sama dengan min X kuadrat, kemudian 3 kali X sama dengan 3X, kemudian min X dikali 2, hasilnya adalah min 2X, dan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sehingga kita dapatlah min X kuadrat, 3X kurang 2X, hasilnya adalah X positif X ya, karena 3 lebih besar dari 2. Berarti 3 kurang 2 ya, maka hasilnya adalah positif X ditambah 6. Apakah ini sesuai dengan persamaan yang kita tentukan? Juga tidak sesuai, karena di sini tengah-tengahnya adalah 5X. Ya, kemudian selanjutnya 6 dan 1. 6 kali 1 ini ya, berarti min X ditambah 6, kemudian X ditambah 1. Sehingga min X kuadrat, ini ya, min X kali X, hasilnya adalah min X kuadrat, kemudian 6 kali X sama dengan 6X. Terus, min X dikali 1, hasilnya adalah min X, kemudian 6 dikali 1, hasilnya adalah 6. Sehingga min X kuadrat kita turunkan, dan 6X kurang X, hasilnya adalah positif 5X, dan ditambah 6. Apakah ini sama dengan yang ingin kita tentukan? Ya, sama, sehingga ini benar ya. Maka faktornya adalah min X ditambah 6 dan X ditambah 1. Kita tulislah di sini min X tambah 6 dan X ditambah 1. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari satu persatu nilai X-nya. Nah, di sini min X ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga min X sama dengan min 6. Dan X sama dengan 6. Karena ini kita kali dengan min 1 semuanya ya. Baik luas sebelah kiri maupun luas sebelah kanan. Kita kalikan dengan min 1 sehingga nilainya menjadi X sama dengan 6. Kemudian ini X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 1. Karena 1 pindah luas ke kanan menjadi negatif 1. Sehingga kita dapatlah titik koordinat yang pertama adalah 6,0 dan titik koordinat yang kedua adalah min 1,0. Nah, kemudian ini untuk titik potong sumbu X. Nah, selanjutnya untuk titik potong sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0, sehingga Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0, min 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 ditambah 6. Sehingga Y sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 6, maka kita dapatlah Y sama dengan 6, sehingga titik koordinatnya adalah 0,6. Nah, selanjutnya kita harus menentukan titik ekstrimnya dulu. Titik ekstrimnya ini adalah titik yang paling puncak ataupun yang paling rendah. Nah, di sini bentuk umum dari pertidaksamaan itu adalah Y lebih kecil atau sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kemudian di sini pertidaksamaannya kita miliki adalah Y lebih kecil atau sama dengan min X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, berarti di sini untuk A-nya itu sama dengan min 1 di sini. Ini kan untuk koefisiennya adalah min ya. Nah, min X kuadrat. Sehingga di sini adalah min 1. Kemudian B-nya adalah 5. Kemudian C-nya adalah 6. Nah, sehingga untuk X-nya itu rumusnya adalah min B per 2A. Jadi, B-nya adalah 5. Sehingga kita buatlah di sini min 5. Kemudian A-nya adalah min 1. Sehingga kita buatlah di sini 2 kali min 1. Nah, sama dengan min 5 dibagi dengan min 2. Sehingga kita bagi negatif dengan negatif sama dengan positif ya, sehingga X-nya kita dapatlah nilainya adalah 5 per 2. Kemudian Y sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali AC per min 4A. Nah, jadi kita dapatlah B-nya, atau kita masukkanlah nilai B-nya sama dengan 5 ya, berarti 5 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya adalah min 1, kemudian C-nya adalah 6, sehingga 5 kuadrat kurang 4 dikali min 1 kali 6 per min 4 kali A. Nah, min 4 kali A berarti min 4 kali min 1. Sehingga kita dapatlah nilainya 25 ditambah 24 per 4. Jadi, sama dengan 49 per 4. Sehingga nilai Y-nya ada 12, 1 per 4. Jadi, titik ekstrimnya kita dapatlah 5 per 2, 12, 1 per 4. Jadi, 5 per 2 ini adalah X-nya dan Y-nya adalah 12, 1 per 4. Baiklah, sampai di sini dulu video untuk bagian yang pertama ya, dalam menentukan penyelesaian dari contoh soal ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada video selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.